terpencil. Berdasarkan asesmen prospek penakaran dari risiko-risiko ke depan, maka Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makro-Brazil dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makro-Brazil longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk memastikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makro-Brazil dan sistem pembayaran melalui: 1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, yaitu dengan pertama, penguatan struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dan penguatan strategi operasi moneter yang kedua, yaitu optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SVBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas dan pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan surat berharga SBN di pasar sekunder. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, penguatan strategi transaksi term repo, SBN, dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Yang keempat, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi, termasuk di dalam lampiran siaran pers ini. Yang kelima, penguatan sinergi perluasan akseptasi digital bersama pelaku industri sistem pembayaran dalam rangka peningkatan akuisisi merchant kris di seluruh kategori UMKM melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan berbagai program promosi, dan kampanye penggunaan kris antara lain kris Jelajah Indonesia. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian pasar global. Untuk pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik pusat dan daerah ditempuh melalui Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di pusat maupun di berbagai daerah. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Demikian pokok-pokok hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Mei 2024 yang bertajuk
BI rate tetap 6,25%, memperkuat stabilitas dan menjaga pertumbuhan dari dampak rambatan global. Itulah yang dapat kami sampaikan. Hasilnya saya akan kembalikan dan meminta Asisten Gubernur Erwin Aryo